Jalan itu lengang, aspal hitam menjulur ke gelap malam. Di sana sini ada genangan air hujan. Tadi siang memantulkan sinar listrik yang tergantung jarang. Batu batas di kedua belah pinggir jalan berwarna putih lebih tinggi dari aspal. Di luar batu batas itu jalan tanah berkerikil. Semuanya nampak dalam remang-remang lampu yang dicekam naungan batang-batang mahoni rindang yang tumbuh di kiri kanan jalan. Kalau angin bangkit, lampu-lampu yang tergantung dengan tudung lebar bulat berwarna putih pada seutas kawat yang terentang dari kedua sisi jalan itu bergoyang-goyang. Daun-daun mahoni kehitaman berkesiur menari gemersik. Jarum dingin menusuk menembus kulit sampai ke tulang dan bayang-bayang itu bergelombang-gelombang. Langit kelabu di atasnya tak nampak dengan jelas. Adakah dia melihat bintang? Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Akan begitulah selalu menghadapi jalan simpang yang harus dipilih. Padahal tentang kedua pilihan itu tak dia ketahui apapun juga. Ke kiri atau ke kanan sama saja karena masing-masing telah menyediakan nasib yang tak dapat dinujum. Tak lama dia ragu, segera kakinya melangkah ke kanan ke arah tempat yang kelihatan lebih benderang. Nun di ujung sana, di kejauhan kelihatan kelap-kelip lampu beca yang berjalan sunyi perlahan-lahan. Kendaraan roda 3 belum ada di kampungnya, dan ia seumur hidupnya baru tadi naik kendaraan yang aneh bentuknya itu. Berjalan bercekat-cekit karena kekurangan minyak. Terdengar mendengus-dengus napas si akang yang mendayung dekat sekali di atas ubun-ubunnya. Walaupun terhalang kain terpal tutup, seakan menyesakan rabunya sendiri. Teringat ia akan kuda yang menarik dokar ketika jalan yang ditempuhnya mendaki, sedangkan muatan sangat syarat. Ardi sedang dalam perjalanan dengan pamannya Abdul Manan menuju Jakarta. Selanjutnya ia akan tinggal di sana bersama pamannya itu, melanjutkan sekolah. Pamannya lah yang mengajaknya pindah ke ibu kota melalui sepucuk surat yang pendek ringkas. Tawaran itu bukan saja akan meringankan beban ibunya yang selama ini harus membiayai uang pemondokannya di kota kabupaten, melainkan juga sangat menarik hatinya bersekolah di Jakarta, di ibu kota negaranya yang baru dipindahi lagi setelah ditinggalkan mengungsi. Tentu lain belajar di kota besar daripada di sebuah kota kecil kabupaten yang sepi itu. Tentang hal itu tak diperlukan alasan karena setiap orang memimpikan bersekolah di Jakarta. Dunia di sana nampak lebih luas dan lebih gemerlapan. Maka meskipun sepanjang hari mereka sia-sia memperoleh bis yang akan membawanya ke Bandung, semangat Ardi tetap menyala. Bis tidak banyak dan sehabis lebaran, setiap orang pulang kembali ke kota besar tempat mereka mencari ilmu.
atau mencari makan setelah sejenak berkumpul dengan sanak keluarga, atau menangis di depan kuburan orang tua yang hanya sempat dikunjungi setahun sekali. Juga tatkala akhirnya mereka terpaksa harus naik truk ikan asin, Ardi tetap penuh semangat. Dari atas truk yang tertutup terpal meruap bau ikan asin yang khas. Niscaya bau itu akan menempel pada bajunya, pada celananya, pada badannya, pada rambutnya. Tapi dia tak memperdulikan hal itu. Dia memuaskan matanya menyerap semua pemandangan yang mereka lewati. Belum pernah dia bepergian dengan kendaraan bermotor sejauh itu, melalui lembah-lembah dan gunung-gunung, hutan-hutan jati yang penuh belukar, sungai besar dengan jembatan yang panjang yang beberapa bagian sudah diganjal dengan balokan kayu jati, jalan yang berbelok-belok bagaikan ular yang menjalar, sedangkan nun di jurang bawah berkilat-kilat air sungai memantulkan cahaya matahari yang sudah kian rendah. Gunung yang dari kampungnya nampak biru serta halus indah, waktu telah dekat ternyata kecoklatan, dan dalam suasana petang itu menimbulkan perasaan sayu yang mengerikan karena penuh dengan rahasia. Kalau kebetulan melewati kampung atau kota kecil, maka dilihatnya penduduk yang sibuk menyambut datangnya malam. Sebagian baru pulang dari sawah atau ladang, sebagian menuju pancuran tempat mandi. Tetapi kalau tak ada kampung atau perumahan, maka yang ada di sekitar jalan itu hanyalah pohon-pohonan yang sunyi menyatu dengan alam yang juga sunyi. Jumlah kendaraan yang melewati jalan itu jarang sekali, sehingga derum truk yang mereka naiki itu terdengar memecah kesunyian lembah dan jurang yang mereka lalui. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta, pamannya hendak mengunjungi kawannya di Astana Anyar, Bandung, sehingga dalam kesempatan pertama bepergian ke Jakarta, Ardi sekaligus akan melihat kota Bandung pula. Rumah kawan pamannya itu tidaklah terletak di pinggir jalan besar, bukan pula di bagian kota yang ramai, melainkan jauh menyuruh ke dalam, terletak di belakang rumah-rumah lain yang berdesak berhimpitan. Menguap bau busuk dari comberan yang tidak mengalir. Rumah itu sendiri rendah dan sempit. Mereka berdua ditempatkan dalam sebuah bilik kecil yang memuat sebuah ranjang kayu dan sebuah lemari kayu murahan. Kaki lemari itu tidak lengkap lagi karena yang sebelah sudah diganjal oleh sebongkah bata. Peliturnya sudah luntur karena umur. Dinding bilik itu ditempel sepenuhnya dengan kertas koran. Kebiasaan yang baru dia lihat kali ini. Mungkin untuk menahan angin dingin supaya tidak menyelinap ke dalam ruangan. Ranjang itu dialasi dengan kasur kain salur yang sudah lembek dan bertambal, ditutupi dengan kain panjang batik sebagai spray.
Kain itu pun sudah tua dan sudah hilang warnanya. Dua buah bantal yang terletak di atasnya memakai sarung yang berwarna putih, walaupun sudah tua juga nampak baru dicuci. Ada sebuah jendela kayu meranti dengan kisi-kisi yang agaknya terbuat dari kayu durian. Jendela itu dicat dengan warna biru, tetapi sudah luntur pula. Ruang tempat duduk yang merupakan ruang depan juga sempit. Di situ terdapat seperangkat kursi kayu yang tempat duduknya memakai anyaman rotan. Begitu juga sandaran punggungnya. Sejenak saja duduk di situ, paha dan punggung terasa panas karena serangan kutu busuk yang kehausan. Ada sebuah bufet rendah, tempat meletakkan berbagai perabotan yang tak dipakai sehari-hari, seperti gelas dan mangkuk-mangkuk. Di atas buffet itu tergantung pada dinding ada sebuah foto tua dengan bingkai warna keemasan. Dalam foto itu nampak sebuah keluarga dengan pakaian daerah Sunda mengambil sikap penuh harga diri di depan kapal yang menyemburkan asap dengan latar belakang nyiur melambai dan laut yang tenang. Walaupun ombak memecah di pantai yang terlalu dekat jaraknya dengan Jubin, kamar studio toko potret itu. Tentu anak laki-laki yang kurus dengan pakaian matros itu alangkah ganjilnya dia bergandengan dengan orang tuanya yang memakai bendo dengan jas buka lengkap dengan kerisnya. Marta, tuan rumah yang menjadi kawan paman Manan ketika masih pitik. Melihat Ardi gelisah karena gigitan kutu busuk, tuan rumah tertawa rendah minta dimaklum. Wah, banyak bangsat. Baik duduk pakai alas koran saja supaya tidak terganggu. Ia mengelurkan selembar koran yang diambilnya dari tumpukan di atas bufet. Marta belum menikah, rumah tangganya diurus oleh seorang wanita tua yang masih kerabatnya. Ardi sekilas mendengar Marta memanggil wanita itu dengan Uwa. Ketika makanan sudah siap, wanita tua itulah yang mempersilakan mereka untuk bersantap malam. Selama makan, kedua sahabat itu terus juga bercakap-cakap. Juga ketika makan sudah usai dan mereka kembali duduk di ruang depan sambil menikmati kehangatan tembakau yang dihirup dalam-dalam. Keduanya kiranya cerobong asap yang tak pernah berhenti mengepul. Kalau Ardi terus duduk mendengarkan kedua sahabat itu, niscaya dia hanya akan menghabiskan darah karena gigitan kutu busuk yang cepat meruyak ke atas alas koran. Bangsat itu memang cepat berbiak di tempat yang pengap dan lembab itu. Padahal ia hanya akan semalam saja di Bandung, karena keesokan harinya mereka akan meneruskan perjalanannya ke Jakarta dengan kereta api pagi. Karena itu akhirnya Ardi berdiri dan memberitahu bahwa ia hendak berjalan-jalan. Untuk apa? Tak tahu benar ia. Tapi sia-sialah kalau semalam di kota yang terkenal indah itu dihabiskan dengan mendengarkan kedua sahabat itu mengobrol tentang berbagai soal yang tak menarik hatinya dan tentang orang-orang yang tak dikenalnya. Keduanya dahulu bersama-sama duduk di satu sekolah walaupun berlainan kelas.
karena Paman Manan lebih muda. Pada masa pendudukan Jepang di Jatinegara, ketika Jepang menyerah, sekolah itu bubar. Keduanya lama tidak bersua dan berhubungan karena keadaan tidak memungkinkan. Karena itu banyak yang hendak mereka percakapkan. Pengalaman masing-masing selama berpisah pada masa perjuangan merebut kemerdekaan bukan tidak menarik pengalaman mereka ketika mengungsi. Tapi cerita demikian dapat dia dengar lain kali. Bandung, ya inilah Bandung, kota yang sudah lama namanya dia dengar, dia hafalkan dalam pelajaran ilmu bumi dan sejarah. Sekarang dia sendiri menginjakkan kaki yang telanjang di kota ini. Kota ini tentu ratusan kali lebih besar dari kampung halamannya sendiri. Tapi mengapa jalan ini lengang? Apakah semua rumah di sini sempit-sempit berhimpit? Mana kegemilangan kota besar? Bahkan rumah-rumah yang terletak di pinggir jalan pun tidak mencerminkan kecemerlangan kota besar. Mungkin karena habis hujan dan orang segan keluar. Ada suara radio terdengar dan kadang-kadang ada percakapan dalam rumah yang tertangkap melalui jendela yang masih setengah terbuka. Tapi makhluk yang bernama manusia tak seorang pun yang nampak berkeliaran di luar. Di manakah pusat keramaian? Di manakah gedung bioskop di kampung? Nyata ada gedung bioskop dan dia sendiri belum pernah melihat film. Dia hanya mendengar cerita seorang saja dari Asep antaranya tentang tontonan yang mengagumkan itu. Gambar yang bergerak bagaikan hidup, silih berganti di atas layar berwarna putih. Berapa umurnya? Jalan 14, dan baru pertama kali dia menginjakan kaki di Bandung. Belum pernah melihat film. Betapa bahagia anak yang lahir di sini. Tentu sejak kecil mengenal keramaian kota, gedung-gedung yang indah, taman-taman dan bioskop. Ia tadi tiba ketika hari sudah senja. Truk yang ditumpanginya berhenti di Cicadas. Maka dia dan pamannya melanjutkan perjalanan dengan naik beca. Inilah gerangan kota Bandung dengan lampu-lampu yang tergantung di atas jalan. Jalannya hitam beraspal, namun di sana sini sudah banyak yang rusak. Berlainan dengan khayalan yang tumbuh dalam kepalanya setelah mendengar cerita keindahannya, berlainan dengan bayangan yang terpeta dalam pikirannya setelah membaca pujian-pujian terhadapnya. Buku-buku banyak yang melukiskan keindahan kota yang disebut paling permai di Jawa, dan orang-orang yang pernah berkunjung ke Bandung senantiasa pulang dengan puji kekaguman. Apalagi orang yang lahir di sini. Suteja, ya Suteja nama anak itu. Ia memang anak Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung. 4 tahun yang lalu duduk satu kelas bersamanya di kampung halamannya. Suteja dibawa orang tuanya mengungsi dari kota kelahirannya itu, yang ketika itu dijadikan lautan api. Bukan hanya satu kelas, melainkan satu bangku. Setiap bangku di sekolahnya diduduki oleh 2 orang murid. Dia duduk di bangku paling depan dan Suteja ditempatkan di sebelahnya.
Suteja selalu bercakap bahasa Sunda seperti dia dan kawan-kawannya juga, tetapi dengan logat yang ganjil. Kata-kata dan kalimat yang biasanya hanya dia dapati dalam buku terdengar meluncur dari mulut Suteja seenaknya. Kata-kata halus, ungkapan-ungkapan yang tak pernah dipakai oleh kawan-kawannya yang lain.